berikut adalah buku-buku yang cukup unik karena ditulis oleh penulis yang berkulit hitam, dan buku-buku ini tuh bertemakan tentang warga kulit hitam. Halo people, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Jadi di video kali ini aku akan kasih tahu kalian beberapa bacaan yang pernah ditulis oleh warga kulit hitam, dan penulis ini menuliskan sebuah buku yang bertema tentang warga kulit hitam. Sebelum kita ke videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video yang kalian punya biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Jadi baru-baru ini tuh ada sebuah berita yang sempat menggemparkan warga Amerika, yaitu seorang berkulit hitam dinyatakan tewas akibat seorang polisi yang berkulit putih. Nah, jadi aku akan menceritakan sedikit tentang kisah dari warga kulit hitam ini ya. Jadi warga kulit hitam ini itu awalnya ingin membeli sebuah rokok di sebuah toko. Nah, setelah si warga kulit hitam ini beli gitu kan dan bayar, si warga kulit hitam ini tuh udah pergi dari toko tersebut dan nongkrong di sebuah jalanan, pinggir jalan gitu. Tiba-tiba ada pegawai dari toko ini menghampiri si warga hitam ini dan meminta warga kulit hitam ini untuk mengembalikan rokok yang ia beli, karena alasannya uang yang ia terima itu adalah uang palsu. Nah, otomatis si warga kulit hitam ini menolak dong, karena dia merasa bahwa ia memberikan uang asli. Nah, tiba-tiba si pegawainya ini menelpon 911, yang kita tahu kalau 911 ini terhubung dengan polisi. Tidak lama kemudian polisi datang dan langsung mendekap si warga kulit hitam ini, dan si warga kulit hitam ini langsung kayak disilangkan tangannya ke belakang dan lehernya itu diinjak sama lututnya si polisi ini. Dan tiba-tiba selang beberapa menit si warga kulit hitam ini sempat berbicara bahwa ia kehabisan nafas gitu, dan selang beberapa menit gitu tiba-tiba si warga kulit hitam ini kehabisan nafas dan dinyatakan meninggal. Tapi uniknya sebelum ia dinyatakan meninggal gitu, si polisi ini sempat menelpon ambulan dan pas di rumah sakit ia dinyatakan meninggal. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, buku-buku ini itu bertema tentang kulit hitam ya. Judul yang pertama ada The Hate You Give karya Angie Thomas, menceritakan tentang Star Carter yang merupakan seorang gadis remaja berkulit hitam. Hidupnya berubah ketika ia menjadi satu-satunya saksi dari tragedi penembakan sahabatnya Khalil oleh seorang polisi. Dan saat itu Khalil tidak bersenjata. Nah, segera saja tewasnya Khalil ini menjadi tajuk berita utama, dan mereka menyebut pemuda itu adalah seorang preman, terus pengedar narkoba, bahkan juga adalah seorang anggota geng. Nah, demo besar-besaran memenuhi jalanan atas nama Khalil, dan semua orang ingin tahu apa yang sebetulnya telah terjadi terhadap Khalil. Satu-satunya yang bisa menjawab adalah Star Carter. Jika ia mengatakan apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu, bukan hanya bisa menghancurkan lingkungannya, kemungkinan besar ia bisa membuatnya terbunuh. Judul yang kedua ada Dear Martin karya Nick Stone. Justice McAllister merupakan murid unggulan, cerdas, dan berprestasi di sekolahnya. Namun orang-orang tidak peduli dan mereka hanya melihat warna kulit hitamnya dan berasumsi bahwa dia adalah seorang calon kriminal yang cepat atau lambat akan mendekap di penjara. Suatu hari Justice ini dan sahabatnya berkendara sambil menyetel musik keras-keras dan mengganggu seorang polisi yang sedang tidak bertugas. Nah, di tengah marah dan teriakan, sang polisi menembak sahabat Justice hingga tewas. Kemudian semuanya menjadi kacau dan Justice harus bersaksi di pengadilan dan menjadi target perisakan media massa. Buku yang ketiga, One Crazy Summer karya Rita Williams Garcia. Berlatar belakang pada tahun 1968, novel ini menceritakan tentang Daphne, Vonetta, dan Vertiga yang bepergian untuk bertemu dengan ibu yang meninggalkan mereka. Ketika mereka tiba, ternyata Cecil, ibu mereka, tidak seperti yang mereka duga. Sementara para gadis berharap untuk pergi liburan bersama keluarga, sang ibu malah mengirim mereka ke sebuah camp sehari. Nah, tanpa diduga, tiga saudara perempuan ini belajar banyak tentang keluarga, negara mereka, dan diri mereka sendiri selama satu musim panas yang benar-benar gila. Novel yang keempat ada To Kill a Mockingbird karya Harper Lee. Novel kasih karya Harper Lee ini bercerita mengenai Atticus Finch, seorang pengacara kulit putih yang membela seorang kulit hitam, yaitu Tom Robinson. Nah, Tom Robinson ini dituduh melakukan tindak asusila kepada seorang anak kecil yang berkulit putih. Alur cerita di buku ini berasal dari sudut pandang seorang anak yang bernama Scott Finch, putrinya,
Dan Atticus ini memperoleh cibiran bahkan makian dari orang-orang yang dikenalnya karena ia dianggap melakukan pekerjaan yang hina dan sia-sia. Novel yang kelima yaitu I Wanna Be Where You Are karya Christina Forrest. Ini adalah cerita karakter Chloe Pierce dalam mengejar mimpinya untuk menjadi seorang penari meskipun lingkungan tak mendukungnya. Ia pun merancang rencana untuk mengikuti audisi yang berjarak 320 km jauh dari rumahnya, hingga membuatnya mendapatkan satu pengalaman perjalanan yang tak akan ia lupakan seumur hidup. Novel yang keenam ada Let Me Hear a Rimp karya Tiffany D. Jackson. Tiffany menceritakan tentang 3 remaja di Brooklyn yang merencanakan pembalasan dendam terhadap teman mereka yang terbunuh. Mereka berencana membuat sebuah jebakan besar dengan berpura-pura bahwa teman mereka yang terbunuh tersebut masih hidup. Namun yang dimaksud pembalasan dendam adalah upaya menghidupkan karya musik sang teman tersebut agar jejaknya semasa hidup tak hilang dan tak terlupakan oleh waktu. Novel yang ketujuh ada On the Come Up karya Angie Thomas. Nah, novel kedua Angie Thomas ini menceritakan tentang karakter Brie yang masih berusia 16 tahun tapi sudah menjadi tulang punggung bagi keluarganya setelah kehilangan ayahnya. Dan setelah ibunya kehilangan pekerjaannya, ia pun secara paralel meniti mimpi sekaligus berjuang menafkahi keluarganya lewat hip hop and rap, melanjutkan jejak sang ayah yang merupakan legenda underground rap. Dan cerita ini tentang perjuangan dalam meraih mimpi meskipun lingkungan tak mendukung, juga tentang menjadi diri sendiri dan bukanlah menjadi ekspektasi orang lain. Novel yang ke-8 ada Opposite of Always karya Justin A. Reynolds. Dalam novel perdana Justin ini, ia mengemas kisah humoris namun menyentuh tentang berbagai pilihan hidup yang kita ambil dan tentang orang-orang yang kita pilih untuk masuk ke dalam hidup kita, dan juga tentang pengingat berbagai momen yang membuat hidup itu menjadi indah untuk dijalani. Nah, novel ke-9 ada Overturned karya Lamar Giles. Kisah karakter Nikki Tate yang berjuang mencari tahu kebenaran di balik penjebakan sang ayah yang didakwa membunuh temannya sendiri. Dan perjuangan Nikki dalam bertaruh hidup ini seakan sebuah kebenaran di latar Sin City Las Vegas yang penuh rahasia. Novel yang ke-10 ada Red at the Bone karya Jacqueline Watson. Dalam setting cerita yang membuat kita berbolak-balik ke masa lalu serta masa depan, novel ini sesungguhnya menceritakan tentang sejarah peran masyarakat yang membentuk pengalaman, keputusan-keputusan dalam hidup serta hubungan yang dialami oleh sebuah keluarga. Dan peran masyarakat tersebut bahkan akan mempengaruhi kehidupan generasi penerus sebuah keluarga selanjutnya. Novel yang ke-11 ada The Mothers karya Brit Bennett. Dengan latar modern, Brit menceritakan tentang sekelompok warga kulit hitam di selatan California yang memiliki banyak rahasia, namun semuanya berujung pada berbagai pilihan hidup, juga kerap berhubungan dengan apa yang kita rasakan sebagai individu. Ini adalah cerita tentang bagaimana semua keputusan para individu yang membentuk berbagai macam kehidupan di dunia. Nah, novel yang ke-12 ada The Proposal karya Jasmine Guillory. Lanjutan novel The Wedding Date ini menceritakan tentang apa yang terjadi ketika seorang perempuan menolak sebuah lamaran yang digelar secara publik, atau lebih tepatnya di hadapan 45.000 orang, karena perempuan ini tahu betul bagaimana apa yang ia rasakan, apalagi dengan kondisi kencan yang baru berjalan 5 bulan, dan ditambah pria ini bahkan tidak tahu dan tidak bisa mengeja nama si pasangannya sendiri. Nah, novel yang ke-13 atau novel yang terakhir adalah When You Were Everything karya Ashley Woodfolk. Persahabatan antara Cleo dan Layla diuji berulang kali. Novel ini bahkan cukup emosional untuk mengungkapkan tentang keindahan memaafkan diri sendiri, sampai mendorong keberanian diri untuk tetap terbuka terhadap rasa cinta bagi dua sahabat yang memiliki kisah hidupnya masing-masing. Nah, itu dia beberapa buku yang ditulis oleh penulis berkulit hitam, dan juga tema dari buku ini itu tentang warga kulit hitam. Lebih tepatnya mungkin kayak dan pendiskriminasian si warga hitam. Oke, sampai sini aja video aku. Semoga bermanfaat dan semoga kalian suka. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Thanks for watching. Have a nice day. See you next video. Bye-bye.